Yang saya hormati Pak Pengawas Pembina sekaligus Pak Korbas, Pak Binus. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Ansel, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Pada tempat pertama, marilah kita puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua pada hari ini bisa hadir dalam rapat pleno RKS BOS tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Pengawas Pembina, Bapak Ketua Komite yang berkenan hadir dalam pleno kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita mengadakan rapat pleno RKS BOS tahun anggaran 2022. Pleno kita hari ini merupakan puncak dari sekian rancangan yang sudah kita buat beberapa hari yang lalu, mulai dari penyusunan RKCM, RKT sampai pada rancangan kegiatan dan juga anggaran untuk 1 tahun ini. Acuan penyusunan RKS yang kita plenokan pada hari ini adalah RKCM dan juga RKT yang sudah disusun bersama, dan puji Tuhan kita bisa melaksanakan ini dan berkolaborasi merancang semuanya dalam standar kita masing-masing, yaitu tim 8 standar. Acuan lain penyusunan RKS kita juga pada hari ini adalah Juknis BOS berdasarkan Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang Juknis pengelolaan dana BOS untuk tahun 2022, dan juga Arkas sebagai tempat akhir dari sekian banyak rancangan dan juga pelaporan dana BOS yang akan kita laksanakan pada tahun 2020 ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, rapat hari ini merupakan rapat yang sangat penting karena kita akan memplenokan ini bersama dengan yang terhormat Bapak Ketua Komite dan juga Bapak Pengawas Komite, Bapak Pengawas Pembina, sebagai mitra dan juga Pengawas Pembina sebagai pendamping yang bersama-sama dengan kita dalam penyelenggaraan sekolah ini ke depan. Karena itu saya mewakili Bapak Ibu guru, para pegawai, sekali lagi mengucap terima kasih kepada Pengawas Pembina dan juga Ketua Komite yang berkenan hadir dalam pleno kita hari ini. Kami membutuhkan banyak koreksi, banyak masukan dan juga informasi terkait penyelenggaraan sekolah dan juga khususnya pemanfaatan dan juga pengelolaan dana BOS untuk tingkat SMP Negeri 1 Lampung. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga Selaku Bapak Korbas, dan juga beserta AC-AC yang dipercayakan negara untuk berkumpul, kemudian sama-sama melaksanakan tugas besar, yaitu mendidik anak-anak kita semua. Saya masih teringat dulu waktu di UGM membaca sebuah buku karangan Vincent Platy. Dia mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu adalah manusiawi, sebab tidak ada dua kepala manusia yang sama benar isinya, dengan tidak membawa keluar hal yang menjadi berbeda. Maksud saya, seperti yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi, produk ini tentu melalui proses, dan di dalam tahap pemrosesan itu tentu dilatari oleh sekian banyak pengetahuan. Salah satunya tentu menguasai regulasi. Yang paling sederhana, yang paling di bawah regulasi itu tentu Juknis, dalam rangka
kita operasionalkan atau aplikasikan dana-dana yang dibantu oleh negara kepada organisasi sekolah kita ini. Tentu di dalam proses itu tidak mungkin kita semua masuk. Kalau kita semua masuk dalam pemrosesannya, maka akan terhambat karena perbedaan pendapat tadi. Apalagi kalau setiap kita tidak memahami atau tidak maklumi apa yang menjadi perbedaan. Kalau tidak paham dalam konteks itu, maka perbedaan pendapat itu tidak akan menghasilkan sebuah proses yang baik ini. Tidak mungkin. Karena itu di dalam rapat-rapat pleno ini, saya sebagai orang tua murid menghendaki agar bapak-bapak semua memaklumi perbedaan pendapat itu. Kalaupun ada perbedaan pendapat, dimaklumi bahwa itu adalah manusiawi. Saya baca saja. Yang pertama ini penegasan Pak Kadis. Yang pertama, Satuan Pendidikan menggunakan dana BOS untuk membiayai komponen belanja sesuai petunjuk teknis Permendikbud RI nomor 2 tahun 2022 tentang juknis BOS dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Yang kedua, tim manajemen BOS sekolah menyusun RKS sesuai juknis Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2022 dan berdasarkan hasil rapat dan kesepakatan Dewan Guru yang kita buat hari ini. Berikut yang ketiga, sebelum pencairan dana BOS tahun anggaran 2022, terlebih dahulu bendahara masing-masing satuan pendidikan melakukan konsultasi dan verifikasi RKS ke tim manajemen BOS tingkat kabupaten di dinas PPO dengan membawa serta 1. Berita acara hasil rapat pembahasan RKS, 2. Nota rapat pembahasan RKS, 3. Daftar hadir. Sehingga nanti kita buat daftar hadir hari ini. Yang berikut, untuk efisien waktu, verifikasi RKS hanya dilakukan di bidang PNF, SD, dan SMP. Pengawas sekolah tidak melakukan verifikasi karena alurnya terlalu panjang dan pengawas tidak ada di tempat. Yang berikut, secara etis kerja dalam koridor aturan bahwa yang melakukan verifikasi RKS adalah bidang dan pengawas secara total pada saat verifikasi laporan. Dan secara regulasi pelaporan dana BOS dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama tahap 1 tanggal 1 Mei 2022, tahap 2 tanggal 1 Oktober 2022, tahap 3 tanggal 5 Januari 2023. Pengawas sekolah turun verifikasi laporan. Pada saat melakukan verifikasi di sekolah, tahap 1 nanti pada verifikasi itu minggu kedua April, tahap 1 ya. Tahap 2 minggu kedua bulan September. Tahap 3 pada minggu kedua bulan Desember. Pada saat melakukan verifikasi di sekolah, yang pertama cek buku kas, buku bank dan rekening koran. Kemudian untuk belanja barang, cek bukti fisik barang, spesifikasi, kwitansi dan faktur belanja. Yang berikut, kerja-kerja sebagai kepala sekolah dan PLT antara lain segera melakukan penyebaran pemetaan guru berkaitan dengan cara mengajar secara bijaksana. Yang berikut, kerja berbasis hukum, hindari perpecahan, gunakan pendekatan atau komunikasi dalam menyelesaikan persoalan secara berjenjang. Kemudian, kerja deadline waktu atau tepat waktu, kerja baik dan benar. Jadi sesuai dengan waktu yang ditentukan ini, berarti nanti ingat verifikasi pelaporan itu tahap 1 bulan kedua April. Nanti kami akan turun sekolah-sekolah. Berikut belanja BOS sesuai skala prioritas dan anggarkan untuk prototipe sekolah. Jadi ini mungkin yang dimasukkan di sini catatan ya. Dan bisa lihat di sini ada untuk atap dan dinding sebagai prototipe warna biru, warna tutur ya. Nanti atap itu nanti ditulis nama sekolah.
Yang berikut, segera data guru atau pegawai baik yang ASN maupun THL yang tidak melaksanakan tugas atau tidak disiplin. Maka di sini beri teguran secara lisan dan tertulis maksimal 3 kali, dan jika tidak mengalami perubahan maka bagi guru penerima TPG maka TPG nya akan di stop. Bagi TL maka honor TL-nya akan di stop. Berikut, jika ke kantor bawa serta dengan buku ekspedisi yang di dalamnya memuat jenis urusan dan yang menerima. Kemudian jika ada masalah, lapor secara tertulis ke dinas PPU. Dana pos tidak digunakan untuk membiayai tupoksi guru. Nanti kita lihat di RKS sebentar ya, mungkin yang dimaksudkan ini yang termuat dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2018 tentang tugas guru dan fungsi guru ya. Yang kedua, yang mencairkan dan memegang uang adalah bendahara sekolah, bukan kepala sekolah. Yang ketiga, di sekolah siapkan 3 jenis buku, yaitu BKU, buku kas pembantu, dan buku kas pembantu pajak. Saya kira bendahara tahu ini. Yang berikut, untuk seragam sekolah, sekolah hanya menegaskan kriteria seragam, yaitu ada lokasi sekolah, papan nama, dan lambang OSIS. Berikut penetapan besaran dana komite mengikuti aturan Permendikbud nomor 75 tahun 2020. Baik, dari Kepala Bidang SD, jaring bakat dan minat siswa dengan melakukan kegiatan lomba-lomba di tingkat sekolah, antara lain lomba pidato, storytelling di instansi saudara. Hanya mungkin tadi tidak ada itu vokal tunggal ya, dengan nanti apa lomba pidato. Saya lihat tadi belum ada, mungkin barangkali diselipkan karena kemarin sudah lomba di tingkat kabupaten. Dari bidang SD, antara bidang aset dan bidang akuntansi terjadi selisih belanja modal. Oleh karena itu, pada saat input belanja aset, duduk bersama bendahara dan bendahara barang didampingi oleh kepala sekolah. Dari kepala dampingi teman-teman. Berikut, untuk belanja pulsa, screenshot notifikasi pembelian pulsa. Tidak diperkenankan pembelanjaan barang ke pemilik barang usaha yang menjadi tim manajemen bos di sekolah. Saya pasti di toko yang sudah direkomendasikan. Yang berikut, setelah verifikasi RKS, buat rekapitulasi belanja barang dan belanja modal. Untuk selanjutnya diserahkan bagian umum di dinas PPU, sehingga nanti pada saat laporan kita sudah kita pilihkan mana yang modal, mana yang aset, dan seterusnya. Yang berikut, dari bidang pemuda olahraga, giatkan kegiatan pramuka di tingkat sekolah, UKS dan OSIS. Kemudian buat slogan berkaitan dengan kesehatan seperti kawasan bebas rokok, buanglah sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Diserahkan ke DPNF sependapat dengan bidang-bidang sebelumnya. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian.